tinju meskipun petinju juara apapun, tapi jangan pernah lupakan pelatihnya. Jangan jadi kayak atlet FOMO yang pengen ikut ini, karena capek, udah latihan capek. Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama kita. Semua warga Anglo di sini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Oke. Coach, Ya, sip. Ya. bisa perkenalkan diri dulu, Coach. Oke, nama saya Elevando Umbo. Saya asal Ternate Maluku Utara dan sekarang domisili di Kabupaten Bekasi, tempatnya Cikarang Timur, dan posisi saya di sini asisten pelatih tinju untuk Kabupaten Bekasi. Baik, mantap banget nih. Jauh-jauh dari Ternate ya guys ya. Ya, sip. Ternate itu berarti di bagian mana sih? Timur ya? Ya, Timur. Maluku Utara. Maluku Utara. Jauh banget sih. Gila. Jadi langsung aja, dari banyaknya pertanyaan yang sudah kita siapkan untuk Coach Vando, langsung saja pertanyaan pertama. Kita mau kenali dulu tentang Coach Vando. Ya, sip. Kita mau nanya tentang masa kecil Coach Vando. Masa kecil Coach Vando tuh gimana sih? Apakah udah dekat sama olahraga atau ada olahraga lain sebelum boxing? Sebelum boxing ya? Ya. Untuk boxing itu udah dari untuk keluarga saya, jadi udah turun temurun ya, mulai dari kakek saya, opa saya, turunnya ke bapak saya, dan lanjut di kakak adik saya nih, dari kakak saya yang kedua, dan terakhir adik yang bungsu. Tapi perkembangan seiring waktu, kakak istirahat, gantian saya dengan adik saya aja. Jadi dari kecil tuh, dari sekitar umur dari SD lah, karena waktu dulu pas sekolah itu bandel banget. Karena saking bandelnya, bapak saya nih, daripada anak ini dia terjerumus ke hal ini, bapak saya langsung didik dengan cara gimana, nyalurkan bakat saya dari awalnya berantem ke lebih ke terarah lagi, gimana biar berantem ini bukan asal jadi ajang tawuran antar di sekolah, tapi membimbing supaya jangan lagi berantem di sekolah, tapi jadikan berantem ini sebagai prestasi gitu. Jadi dari kecil udah bimbing, meskipun nakal, tapi nakalnya nakal berprestasi. Jadi ketika masuk di dunia tinju, saya sebagai waktu itu ya udah lebih takut lagi untuk berantem di luar, karena kalau untuk tinju, kalau kita udah latihan terus kita praktekkan ke keluar macam kayak pukul teman gitu, takutnya imbasnya kita kena dipanggil sama guru. Tapi kalau kita berprestasi, kita mukul orang di ring, satu nama keluarga kita sendiri dikenal orang, dan juga berprestasi dapat beasiswa di sekolah. Mulai dari situ mulai tumbuh dah, dari kenakalan bocah sampai dapat karena tinjunya sampai dapat beasiswa seperti itu. Berarti kalau misalkan dulu Coach katanya tadi suka berantem. Nah, berarti di sekolahnya suka berantem gitu sama teman. Saking berantem itu sejak kecil itu sampai 2-3 sekolah. Berarti antar sekolah gitu? Enggak, maksudnya karena kenakalan sampai pindah. Oh, pindah sekolah. Pindah sekolah. Di DO. Iya. Oh. Saking keselnya orang tua sampai papa langsung, kamu ini bandel, tapi bandel enggak terus. Jadi papa sudah ikut tinju aja. Dari kecil itu udah ikut tinju, mulai dari sini ikut tinju. Udah kenakalan udah mulai diredam tuh. Berarti SD ikut tinju. Ya, SD. Buset. Nah, SD. Jadi dari nakal-nakal diubah jadi yang lebih produktif gitu ya Coach. Oke. Langsung aja. Next, pertanyaan selanjutnya. Terus ada nggak sih di hidup Coach ada momen khusus di masa kecil yang membuat Coach itu semakin percaya untuk menekuni si boxing ini? Ketika waktu pertama kali ikut tinju, terus berprestasi. Ketika latihan terus bertanding ya, SMP
pertama kali ikut itu langsung dihadapkan dengan petinju-petinju yang udah jadi, yang udah pernah bertanding, jam terbangnya tinggi, tiba-tiba sekali ikut langsung dapat juara. Dan sahabat petinju berbakat waktu itu, jadi mulai dari itu lebih bersemangat lagi nih, naik, jadi mulai naik nih, jadi bersemangat nih, karena bayangin aja dari sekian pertama kali tampil terus langsung dapat juara plus dapat kategori petinju berbakat, itu secara langsung menaikkan semangat. Jadi saya harus push nih. Nah, gini aja saya udah waktu baru pertama kali terjun langsung dapat juara 1 terus plus petinju berbakat. Dan lawannya bukan kaleng-kaleng, yang udah pernah mewakili daerah gitu. Jadi mulai dari situ saya push, itu yang membuat saya naik waktu itu. Itu event apa coach kalau boleh tahu? Pertama Antar debut pertama sih kejuaraan daerah yang tapi Jogja ya. Jogja. Jadi itu naik sampai kejuaraan nasional antar pelajar. Jadi kayak udah emang bakat kali ya. Emang bakat Emang sih, bakat. emang bakat berantem terus sih. Terus mulai dari situ kakak saya ikut juga, tapi dia nggak terlalu fokus. Lanjut ke adik nih, adik saya paling bungsu nih. Nah, Oh, ikut juga, ikut Ikut boxing juga. juga. dia juga sama, tapi dia lebih ke pas dia tanding tuh langsung ke kejuaraan nasional. Buset, berarti ke Jurnas langsung Iya, ya? ke Jurnas. Dia tampil pertama kali itu di usia SD kayak SD si Resi, adik bungsa tuh dari SD, sekitar SD. Pas latihan Senin Kemis langsung ikut kejuaraan nasional. Menang itu. Nah, Debut pertama ya. debut Buset. pertamanya dia juara 3 Wah. kejuaraan nasional. Hebat sih. Itu Tapi sih, kalau misalkan boleh tahu gitu, kalau misalkan ke Jurnas gitu sistem apa ya? Kayak gugur. Misalkan Ya, sistem gugurnya jadi- itu gimana coach? dari total contoh nih ada berapa nih daerah nih, berapa Hmm. daerah yang dar 20, 30, terus di kelas itu masing-masing di kelas itu semua daerah ada nih ya, mau nggak mau menang main, Oh, menang mainnya berarti jadi menang main terus sistem gugur itu oh, sampai mengerucut ya jeda waktunya berapa hari coach? Itu hari. restnya. Oh, tiap hari. tiap hari. Nggak ada Saya ya kira ada kalau rest restnya itu kecuali pas semi terus ada wajida itu Heeh. langsung jedanya mungkin jedanya itu sehari doang. Buset. Ini main Paling capek kalau juga kelas ya. bawah tuh mulai dari kelas tinggi, mulai dari kelas layang ringan, layang itu kelas banyak petinju gitu. Jadi ya mau nggak mau harus menang main, apalagi dengan kejuaraan nasional gitu ya banyak. Nah, berarti kalau misalkan match pertamanya nih, dia udah babak belur ditonjok-tonjok, terus Ya, hari berikutnya main lagi. Kalau masih Set. bisa main. Gila, berarti gila-gilaan banget ya Iya, Jurnas gitu itu ya. beda dengan kejuaraan yang fight night gitu ya. Iya. Kalau fight night kan kita timbangnya Jumat, besoknya main. Iya, Udah besok masih main. ada istirahat banyak, bisa makan. Tapi Iya. kalau tinjau materi yang bersifat turnamen gitu, ya habis. Kamu main nih, menang nih, pas menang gitu, besok timbang lagi, timbang gitu. Jadi saya tahan lapar, habis timbang makan, tanding lagi, menang gitu. Oh, harus jaga Terus. Mau Iya. hidung patah. Iya, kecuali kalau memang Cuek, ya? nggak bisa. Kalau masih bisa tahan mah, oke. Oh. Gila sih. Keren. Tapi aman kok untuk yang punya tinju amatir sekarang udah lebih safety lagi ya. Kalau dulu orang lihat paradigma orang tinju itu olahraga ekstrim yang kalau sekali kena tonjok pasti akan jadi gila. Tapi sekarang tinju seiring perkembangannya waktu, ya tinju udah mengikuti era modern, udah nggak kayak dulu lagi, lebih safety. Terbukti dengan kita lihat kan, kalian pernah latihan terus sparring gitu. Kalau yang gede usia sekian ini glove-nya gini, beratnya gini, pakai glove 10 oz. Iya. Kalau yang udah berat badannya udah 60 ke atas 12 oz. Ya kan, jadi lebih safety lagi, pakai headgear lagi. Iya. Tapi yang di sini ya tinju amatir lebih ke pengamanan. Pas tanding juga untuk usia youth junior itu dia pakai headgear. Headgear.
tetap pakai headguard untuk melindungi gitu. Berarti kalau yang nggak pakai headguard berarti Itu kalau dia amatir ada, tapi dia sudah dewasa, elit, Oh, ini elitnya udah. Tapi itu khusus untuk cowok ya, kategori cowok yang dewasa. yang cewek tetap pakai headguard. Pakai. Oke. Kita masuk ke segmen kita akan ngomongin tentang karir. Tadi kan kita udah tahu latar belakangnya coach. Iya. Udah mulai boxing dari SD, udah menekuni juga. Kita mau tanya tentang karir coach nih. Untuk coach sendiri ada petinju atau pelatih dunia nggak yang menjadi inspirasi coach dan kenapa? Kalau untuk dari mana dulu nih? Dari Atlet atau Dunia pokoknya Iya, dunia semuanya ada. internasional. Semuanya Dunia. internasional ya. dunia? Kalau Indonesia saya lebih ke Elias Pikal. Pikal ya, tahu. Dari gimana kisah perjalanan hidupnya yang kehidupan pribadinya dengan ibunya, terus dia berjuang dari petinju kampung sampai merantau ke Jakarta sampai jadi sukses. Meskipun dia udah sukses tapi dia masih ingat mamanya gitu. Jadi ya kita mau gimana pun kalau kita udah sampai petinju dunia, tapi jangan pernah lupakan keluarga itu. Iya, benar. Tapi dari segi petinju ya. Kalau pelatih saya lebih sukanya Freddie Roach. Freddie Roach itu pelatihnya Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Ya. Dia meskipun dia pelatih, tapi dia ada satu penyakit, Parkinson. Dia meskipun dia perjalanan karirnya dia menangani Pacquiao, meskipun dia dalam keadaan sakit, tapi dia tetap melatih Pacquiao, meskipun tangannya tremor atau gimana, tapi dia masih aktif gitu. Meskipun penyakitnya ini menghambatnya, tapi meskipun dia mengidap penyakit, tapi penyakit itu nggak jadi penghambat untuk dia untuk menciptakan seorang monster kayak Manny Pacquiao. Karena kita udah tahu kan bagaimana perjalanan karir Manny Pacquiao dari kelas bawah sampai dia tembus 8 kelas divisi berbeda. Itu memang luar biasa. Jadi petinju juara apapun, tapi jangan pernah lupakan pelatihnya. Iya. Jadi kita lihat itu pelatihnya gimana, meskipun mengidap penyakit tapi dia mampu menciptakan monster kayak Manny Pacquiao. Menjadi halangan. Iya, jadi halangan. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana perjalanan coach sebagai petinju? Kalau ditinju ya, meskipun dari kecil, tapi untuk tinju saya kurang berat kayak pelatih bola kayak kita lihat seperti ya di sepak bola kayak ada Mourinho yang dulunya pemain bola, tapi dia nggak di karirnya dia nggak sementereng dengan prestasinya di pelatih. Itu juga saya kayak pernah merasakan kejuaraan, tapi dia nggak lama. Jadi lebih lamanya di karir melatih itu. Karir melatih mulai dari 2007 sampai terakhir pas kecelakaan. Jadi karena kecelakaan yang membuat saya langsung pensiun dan banting setir kuliah sambil melatih. Dan melatih itu saya juga punya mentor. Apa saya sebagai pelatih kepala ya, saya belajar dari dia, belajar sampai akhirnya bisa dengan dia untuk jadi asisten tangani Kabupaten Bekasi. Kalau boleh tahu kecelakaannya apa coach? Oh, makanya itu untuk pelajar untuk ini. Mengendari sepeda motor jangan pernah ugal-ugalan, taati aturan, rambu-rambu lalu lintas, gunakan selalu helm. Karena kenapa? Ya kepala nggak jual di toko. Gitu. Itu kronologinya kayak gimana coach? Kecelakaan sih karena lawan tabrakan itu dia ngambil jalur, dia mau nyalip motor, mobil. Cuma karena terlalu ugal-ugalan dia tabrak. Udah. Itu apa yang patah? Tangan. Tangan? Ya, tangan bener aja sih. Oh, tangan sama aja.
ini, jadi kayak Shoulder, dislok, shoulder dislok. Udah mulai dari itu tanding. Setiap menang sih menang, tapi ya Nggak maksimal ya. nggak maksimal. Kita mainnya main, tapi kalau udah dislok itu jadinya pas tanding nggak berasa, tapi pas saat udah selesai Iya. Iya. Pas kita pikirnya konsentrasi kalau sih. gini-gini terus kan selamanya juga kan kita hidup dari tinju ini. Iya. Saya tinju ini sebagai batu loncatan doang. Heeh. Ya kesehatan yang utama. Iya. Jadi daripada itu, meskipun udah nggak reguler jadi atlet, ya setidaknya masih di dunia tinju itu jadi pelatih gitu. Apa yang kita bisa kita kembangin. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terberat yang dialami coach sebagai pelatih petinju? Iya. Tantangan terberat ya. Ya gimana kita membangun, kita menjadikan seorang atlet yang mulai dari nol. Bagaimana tindakan kita sebagai pelatih, bagaimana mampu menjadikan anak ini dari nol sampai dia jadi. Kita mampu, misalnya kita mampu nggak membina dia sampai dari nol sampai menjadi juara itu, tantangannya besar. Ya kita harus merhatiin jam latihannya dia, kontrol pergaulannya dia. Karena kita sebagai pelatih juga bukan cuma di sini terus kita kasih latih, tapi ya di sini kita sebagai pelatih, tapi di luar kita sebagai teman, agar mereka nggak merasa kesepian, nggak ini, biar tetap hubungan kita baik di dalam latihan maupun di luar kita terjaga. Iya. Gitu. Karena untuk pengembangan untuk petinju berprestasi itu berat tantangannya. Sebenarnya sih enggak sih, kalau dari yang penting artinya dia tahu posisinya dia sebagai apa, ya harusnya dia jaga gitu. Tapi balik lagi ke kita, jadi kita sebagai pelatih harus kontrol dia gitu. Nggak serta merta kita butuhkan dia di saat jam latihan doang, tapi gimana kita mengayomi mereka di saat di luar. Berarti atlet-atlet di sini tuh ngerantau semua ya coach ya? Rata-rata. Waktu kemarin ya, tapi setelah era-era ini kita mulai melihat atlet-atlet yang putra daerah di sini ya, nggak ada 1-2 tuh yang mulai jadi bagus menunjukkan hasil, karena mereka juga berlatih dengan petinju-petinju yang udah jadi cepat. Jadi ya mungkin tahun depan udah bisa kita profitin. Untuk sementara ada 1-2 nih yang kemarin kan si Boy ya, itu latihan kita coba, meskipun nggak ada target ya yang penting dia bisa tampil dulu. Di ajang mana Popda ya, berikut ada kejuaraan di Tangerang, ada Boy sama si Haki lagi yang bocah yang baru latihan tuh, kita coba lagi. Kita nggak harus target harus juara, enggak, yang penting main dulu, Pengalaman ya, nyari pengalaman. cari pengalaman. Oke. Aja sih. Tadi kan kita udah ngomongin tentang latar belakang, kita udah ngomongin karir juga. Sekarang kita mau ngomongin tentang teknik-teknik boxing. Buat seseorang yang baru nyemplung ke dunia boxing nih coach, kayak misalnya saya dulu taekwondo coach, cuman nggak pernah nyentuh boxing. Untuk orang-orang kayak saya, orang-orang awam, teknik dasar apa yang coach biasanya ngajarin terlebih dahulu? Jadi awal-awal tuh. Kalau untuk pemula ya, Iya. kalau pemula kita biasanya kita lihat dulu biasanya apa, pernah terjun di olahraga bela diri apa nih. Kalau dulu masnya berapa? Taekwondo. Taekwondo kan ada kaitannya taekwondo sama tinju nih, tapi dari segi kuda-kuda contohnya Iya. footwork nih, nah, kita lihat kuda-kudanya bagus. Oke, karena tinjunya kita dari dasarnya ini, kita lihat dari dasar dulu, kita latihannya program dari dasar dulu, baru naik ke pukulan, gerakan pukulan. Jadi enggak, untuk pemula kita enggak, kamu harus datang terus, ayo sini mukul ini, enggak. Kita step by step, latihan dasar pelan-pelan,
kaki bagus, pukulan baru naik sampai udah rasa udah bisa kita cobain sparring, tapi nggak ada waktunya gitu. Jadi nggak harus datang latihan, habis latihan sparring, enggak gitu. Karena pemula kita bentuk dulu dasar-dasarnya nih, kita bentuk dulu dasarnya nih, udah bagus baru pindah ke materi selanjutnya. Jadi nggak langsung gitu, enggak, Step by step. step by step. Dan kita juga penyesuaiannya pemula ini kemampuannya sampai di mana nih. Kalau dia bisanya setengah, Oh. kita nggak bisa kamu harus bisa paksa, enggak, karena kemampuan masing-masing orang kan beda-beda nih. Jadi pelan-pelan aja, kita pelan. Masih ada hari besok, hari ini cuma sampai setengah, kita pengulangan besok lagi materi ini, ngulang lagi sampai selesai baru pindah gitu. Tapi rata-rata kalau misalkan boxing gitu belajar dari awal nih, itu rata-rata kayak berapa bulan gitu supaya bisa lancar doang nih? Kalau dulu saya waktu pertama kali latihan itu basicnya ya, nggak kayak sekarang yang anak-anak sekarang yang baru jadi sedikit mau pindah. Kalau kita yang dulu enggak, dulunya dasar itu kaki maju mundur tuh bisa sampai sebulan. Latihan footwork doang sebulan ya? Maju mundur. Buset. Itu pas saya tuh kasih latihan tuh lantai ubin, tuh tehel kan. Waktu ini bocah jadi tehel kayak gitu, kakinya pas nih, jadi maju mundur sampai bosan, maju mundur kanan kiri gitu. Dalam hati saya, ini hampir seminggu ini latihan ini terus bosan, cuma karena ya harus. Jadi enggak untuk, tapi beda dengan sekarang ya, ada yang anak-anak sekarang baru tahu dikit maunya langsung tangan dikit langsung sparring. Akhirnya dasar-dasar mereka yang masih mentah akhirnya pas sparring hancur. Jadi kita lebih pemantapan dulu basic, kaki kalau udah bagus, tangan udah bagus ya, kita kalian mau kombinasi apa bisa, kalian mau tiru petinju dulunya pun bisa, yang penting dasarnya udah bagus gitu. Terus kesalahan apa yang sering dilakukan oleh orang-orang awam yang baru join boxing? Nah Itu ini apa? banyak ya. Satu udah tahu latihan, udah tahu mukul nih, ada tuh saya sering lihat tuh DM cari petinju berat badan yang sekian Nantangin orang ya? nantang boxing terus 3x2 gini. Oke, kalau nantangnya kalau gaya kamu bagus oke, tapi gayanya masih ya kayak ayam sayur, nantang orang, nantang terus upload di IG kayak shadownya nice. Latihan yang benar dulu, latihan benar. Terus apa ya, kayak itu satu. Terus kedua, datang latihan baru jadi nih, baru belum nyampe 25%, 15% lah. Habis baru dasar, pengennya coach sparring, saya pengen sparring. Jangan dulu ngomong sparring kalau dasarnya masih jelek. Kamu pengen sparring itu oke, nggak masalah, tapi yang kamu sparring ini, di saat kamu sparring jangan jadi bulan-bulanan gitu. Ada yang gitu baru latihan pengennya sparring, nantang ini si A si B, akhirnya pas sparring ya sendiri. Iya, jangan. Jadi latihan yang benar dulu, udah jadi baru latih rasa udah bisa kayak ini. Tanya dulu, udah punya nyali belum untuk sparring, karena latih lihat kamu udah bisa nih nantang gitu pelan-pelan gitu. Oke. Jadi pemula nih banyak gayanya. Ya, banyak gayanya. Sekarang sih di era dunia digital gini, Bagi influencer ya banyak banget ya. Udah iya sih. rame. Sekarang karena ya udah bukan petinju, cuma karena followersnya banyak, followersnya banyak, udah gayanya masih ayam sayur, udah tiba-tiba langsung aja di petinju, kan banyak kan gitu, jangan sebut nama lah.
kira pansos gimana ya. Ngomong-ngomongin tentang industri boxing di Indonesia, menurut coach tuh gimana sih perkembangan olahraga boxing ini di Indonesia saat ini? Karena mulai dari COVID ya, dari COVID sampai sekarang ya, perkembangan combat sport ya, bukan cuma tinju aja, ada Muay Thai, kickboxing, lain-lain itu. Perkembangan combat sport sekarang ya naik pesat, sering dengan ada ya industri kayak Bion, ISS, Boko Hantam, itu juga turut meramaikan combat sport, turut juga untuk membangun olahraga combat sport. Saya bagus juga sih, tinggal gimana ya kita berprestasi, tinggal kita pintar-pintar aja lah. Kalau kita udah jadi petinju ya kita salurin bakat kita di mana terserah kalian, karena ya combat sport sekarang udah kita tahu sekarang meningkat pesat gitu. Tinggal gimana kita latihan yang benar. Kalau kita pengen ikut itu ya matengin dulu nih latihan kita yang benar, baru kita ikut kayak gitu. Semua punya peluang, tapi tinggal dari kita sendiri gimana mau memaksimalkan gitu. Lagi sih. Lalu apakah coach itu melihat peluang petinju Indonesia untuk bersaing di tingkat internasional? Bisa banyak yang sekarang untuk tinju ya. Tinju untuk yang naik daun nih, seperti kayak Asher Kewas ya, teman-teman baik saya juga si Ongen. Oh, Om kenal sama coach kenal sama Asher Kewas? Nah, kenalan doang sih, kenal tapi nggak ini, tapi lebih dekatnya kayak Ongen, Misman, itu yang nama-nama mereka yang udah teman baik juga sih. Mereka udah melanglang buana ya, mereka masih bisa punya peluang besar untuk melangkah ke event-event internasional. Apalagi sudah tapi maksudnya lebih ke ke sabuk dunia yang lain, bisa peluang mereka untuk bisa. Apalagi anak muda sekarang juga banyak ya, kayak Surya kemarin ya sama Volta. Surya kalau si Volta sih kita bicara, kalau si Volta ya dia lebih ke prospeknya sekarang, dia pengennya ya fokus di amatir. Fokus di amatir. Dia pengennya yang dilihat-lihat ini, dia pengennya tembus Olimpiade nih. Tuh. Pas si Surya ya kita lihat perkembangannya di dunia tinju pro bagus sih. Satu umurnya muda dan perkembangan tinjunya meningkat pesat gitu. Tapi menurut coach lebih bagus yang mana nih? Surya atau Volta? Surya Volta. Saya nggak bisa milih ya, karena satu mereka dua ada tim yang berbeda, satunya di amatir, dan satunya di pro. Di pro Surya bagus, dia bisa untuk berbicara di event di ajang internasional, sabuk dunia. Kalau si Volta dia lebih fokusnya ke tinju amatir, SEA Games yang sekarang ini mungkin dia persiapan ke SEA Games, ada Asian Games, lanjut ke Olimpiade, dia pengen ke Olimpiade gitu. Lebih ke gitu sih. Jadi untuk mau bilang siapa yang bagus, dua-duanya bagus, terbaik, tapi mereka baiknya di masing-masing, satu di tinju pro dan satu di amatir. Pertanyaan terakhir, tadi kita udah ngomongin banyak tentang mulai dari latar belakang, karir, terus ada teknik, dan juga ini pertanyaan terakhir, pesan apa yang ingin coach sampaikan ke anak-anak muda yang ingin mencoba tinju atau yang udah nyemplung juga ke dunia tinju? Buat anak-anak muda ya, jangan pernah takut untuk melangkah untuk kalian yang pengen terjun di dunia tinju, di combat sport. Kalau udah mengikuti itu ya tekunin aja, jangan patah semangat, tunjukkan prestasi kalian. Dan kalau udah ikut combat sport, extreme sport, tinju ini extreme sport, tinju, kickboxing, Muay Thai, itu mereka semua olahraga extreme sport. Jadi kalau udah terjun di dunia combat sport itu, jangan setengah-setengah, jangan jadi kayak hari FOMO yang pengen ikut ini, karena capek, udah latihan lama terus berhenti tengah jalan. Jadi kalau pengen tekunin,
karena masing-masing nasib orang kita nggak tahu. Iya. Jadi lebih semangat lagi untuk latihan, tunjukkan prestasi, ya bisa jadi kebanggaan orang tua, sekolah, gitu ya. Oke. Ya, jadi kita sudahin aja podcastnya karena udah larut malam juga. Iya. Ya, jadi itu keseruan kita bersama Coach Fando, sama coach boxing dari Kabupaten Bekasi. Kisah-kisahnya sangat menginspirasi dan sangat bangga lah. Saya juga latihan di sini sudah 2 bulan latihan di sini dan ngerasain langsung lah apa yang Coach Fando latih ke saya. Jadi belajar sama Coach Fando juga menyenangkan. Ya. Dan saya juga berharap boxing di Indonesia bakal terus maju. Baik. Ya. Oke, sekian podcast kita untuk hari ini. Terima kasih Coach Fando. Terima kasih. Terima kasih Coach. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. In the snow, the starry sky.